Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asik Ngaji. Setelah kami posting video mu'alafnya Mas Ruben Onsu, dan beliau tatkala melafalkan 2 kalimat syahadatnya itu, banyak sekali non-muslim, hemat kami ini mereka sakit hati mungkin ya ikhwah, karena ada yang mengatakan kepada Mas Ruben itu iblis, bahkan ini dibuat-buat, dan ini hoax katanya. Nauzubillah min dzalik ya ikhwah. Ini begitu sangat ngeri. Baik, kita akan lihat bagaimana komentar-komentar yang ada. Kalau kami lihat, ini komentarnya sangat masif ya ikhwah. Bukan hanya 1, 2, 3, tetapi ketika kami melihat komentarnya begitu sangat banyak. Dan hemat kami, ini seperti apa ya? Seperti, mohon maaf begitu ya, seperti mereka tidak rela begitu. Seperti mereka sakit hati ya ikhwah. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Ada apa begitu ya? Baik, kita akan lihat terlebih dahulu. Ini komentar yang pertama ya. Katanya, ini berita bohong, ini iblis. Bayangkan ya ikhwah, ini iblis cari subscriber. Berarti ini yang pertama ditujukan kepada kami ya, kepada Tasik Ngaji gitu. Iblis cari subscriber saja. Belum lama ini juga si Ruben ini bilang mu'alaf, tapi bohongan. Dasar iblis, penipu, gak ada guna-gunanya. Juga si Ruben mau mu'alaf atau tidak itu urusan dia pribadi. Kenapa dipiralkan? Begini penipunya, dia itu. Kau yang punya channel, kau mau pula memviralkan si Ruben ini. Bodoh. Ini kata-katanya gini ya. Bodoh. TOLOL. Dibohonginya. Kau ini sama si Ruben iblis itu. Nauzubillah min dzalik. Ini seperti barisan-barisan orang yang sakit hati. Sampai-sampai Mas Ruben dikatakan seperti itu ya ikhwah. Kalau kami dikatakan seperti itu, ya biasa-biasa saja, tenang-tenang saja ya ikhwah. Karena memang setiap hari justru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jaga, agar Allah lindungi, dan agar Allah selamatkan dari gangguan iblis, dari gangguan syaitan. Bahkan kita jelas mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, sebangsa iblis, sebangsa syaitan, jin yang kemudian menghasut, menggoda dan lain sebagainya, dan mencelakakan dan lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang yang mengatakan seperti ini, ya kita tersenyum ya ikhwah. Setiap hari kita berlindung kepada Allah, setiap hari kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari godaan iblis itu, agar dijauhkan dari gangguan-gangguan iblis. Tetapi ya mereka sendiri yang kemudian menyangka bahwa kita iblis. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Nah, ikhwafillah, yang pertama, katanya ini berita bohong. Baik, nampaknya siapa ini namanya? Nur John Tri ya. Kalau misalkan ini berita bohong, baik, nampaknya orang ini tidak melihat bagaimana pemberitaan di media sosial terkait mu'alafnya beliau ya. Jadi sangat banyak sekali. Kita akan lihat ikhwafillah. Nah, ini salah satu video di mana Ruben Onsu dan Ivan Gunawan mereka begitu sangat bahagia ya, karena bisa merayakan Lebaran, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Kurang jelas apa coba? Di judulnya ditulis seperti ini, Ruben Onsu bersama Ivan Gunawan jalani ibadah sholat Idul Fitri. Tidak mungkin dong kalau misalkan non-muslim melaksanakan Idul Fitri. Tidak mungkin non-muslim melaksanakan sholat Id bersama di masjid begitu ya. Tidak mungkin. Sehingga dalam video ini saja seharusnya sudah paham, seharusnya sudah mengerti. Tetapi ya kalau misalkan tidak pengen tahu, kemudian hanya menuduh, kemudian hanya memfitnah dan sebagainya, ya mana dia akan tahu begitu ya kebenarannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua ya ikhwah, ini barisan-barisan sakit hati mungkin ya. Subhanallah, subhanallah. Kau katanya yang punya channel, kau mau pula memviralkan. Saya memviralkan ini yang pertama untuk syiar. Yang kedua, ada dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Adapun atas nikmat Allah, fahadith, maka sebarluaskan. Ini, Mas Ruben ini masuk Islam. Kita sebagai umat Islam tentu bahagia dan sangat bersuka cita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Allah telah memberikan petunjuk kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk sehingga Mas Ruben ini masuk ke dalam Islam. Kita semua orang beriman menyambut kedatangan saudara kita. Maka kebahagiaan ini harus disebarluaskan, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya, kalau misalkan seseorang sudah diketahui bahwa dia itu seorang muslim, maka ada kewajiban bagi muslim yang lainnya. Sehingga Nabi SAW bersabda, Haqqul muslim alal muslim sittatun. Hak muslim kepada muslim yang lainnya sekurang-kurangnya ada 6.
Yang pertama, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau misalkan kita diundang maka kita datang. Atau misalkan idza atosa, ketika ada yang bersin kemudian umat muslim tersebut, maka jawablah dengan ucapan alhamdulillah, yarhamukallah dan lain sebagainya. Kalau misalkan idza mata, tatkala ada umat Islam yang meninggal, fa'atbi'hu, maka hantarkanlah jenazah dan lain sebagainya. Jadi ada hak-hak muslim, termasuk kita semua mendoakan. Nah itu, jadi ada hak-hak muslim yang kemudian harus dipenuhi. Baik ikhwah, kita lanjutkan lagi. Ruben mu'alaf karena masalah perut. Anda ini mengatakan Ruben mu'alaf karena masalah perut. Mohon maaf. Mungkin Anda yang mengatakan seperti ini, kekayaannya dan hartanya kalau dibanding dengan Mas Ruben sendiri yang mohon maaf, Mas Ruben sendiri mungkin lebih hartanya daripada Anda yang bikin komen ini. Makanya heran juga ya kalau misalkan masalah perut, beliau orang yang berada, beliau juga presenter, beliau juga pekerja, beliau juga pengusaha, beliau juga pebisnis, lalu kemudian Ruben mu'alaf karena masalah perut. Bagaimana ini ya? Subhanallah. Baik ikhwah, kita lanjutkan lagi. Pak Ustadz, bukan fitnah sebenarnya. Memang Ruben Onsu saya nonton dia sholat setengah hati dan dia terasa beban berat karena bayangan Tuhan Yesus. Ada bayangan Yesus ada di depan dia. Dan waktu saya nonton waktu dia sholat, memang dia sholat gak terlalu serius seperti sholatnya Ustadz yang sholat di samping dia. Ya, kalau misalkan Mas Ruben ini sholat kan beliau masih belajar. Bahkan sholatnya itu boleh jadi melihat orang yang sedang sholat. Sekali lagi, sholatnya beliau melihat orang yang sedang sholat, karena mungkin belum tahu gerakannya, belum tahu bacaannya, belum tahu bagaimana ketika dia tumaninah, ruku dan sebagainya. Jadi sholatnya masih melihat orang lain sholat. Karena apa? Karena beliau masih dalam belajar. Ini malah diklaim katanya ada Yesus begitu ya. Mohon maaf ya, dalam akidah Islam, seseorang yang tadinya non-muslim kemudian masuk ke dalam Islam, dia menjadi seorang mu'alaf, maka sejatinya dia tidak meninggalkan Yesus, dia tidak meninggalkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Artinya apa? Mereka masih percaya kepada Yesus, mereka masih percaya kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah, bukan untuk sebagai Tuhan. Bahkan syariatnya Nabi Isa itu justru dilanjutkan dan dikerjakan oleh umat muslim. Contohnya, Nabi Isa tidak makan babi, umat Islam tidak makan babi. Nabi Isa tidak makan khamar, tidak minum khamar, umat Islam pun juga tidak minum khamar. Nabi Isa sujud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, umat muslim pun juga sujud untuk beribadah dalam salatnya itu. Nabi Isa kemudian berdoa, kita juga sama, umat Islam juga berdoa dan lain sebagainya. Banyak sekali ajaran-ajaran Nabiullah Isa alaihissalam yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan begitu sangat paripurna ajaran yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Nabi Isa saja, berikut Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ajarannya terus dilestarikan, wabil khususnya yakni ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi ya ikhwah. Ini kalau misalkan dilihat komentar-komentarnya agak mohon maaf, mungkin mereka sakit hati begitu ya, sampai-sampai komentarnya seperti itu, pedas-pedas semua ya ikhwah. Ruben Onsu masuk Islam karena frustasi, semoga dia bahagia walaupun menjual Yesus. Baik, boleh jadi mungkin dulunya dia frustasi, tetapi setelah masuk ke dalam Islam, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi lapang, ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin di agama sebelumnya beliau belum menemukan ketenangan, tetapi tatkala beliau ini masuk ke dalam Islam, maka ketenangan itu didapatkan insyaallah ya ikhwah. Katanya menjual Yesus tidak. Ngapain kita menjual Nabiullah Isa alaihissalam? Ngapain kita menjual Yesus atau menjual Nabi Isa alaihissalam? Umat Islam tidak ada rencananya untuk membunuh Nabi Isa, disalibkan dan sebagainya. Tidak ada. Umat Islam tentunya pasti memuliakan Nabiullah Isa alaihissalam. Bahkan ketika kita mengucapkan Isa, doa akan diikuti setelahnya Isa alaihissalam. Baginya rahmat dan keselamatan. Baik ikhwafillah, ini mungkin barisan-barisan jemaat kami yang bisa dikatakan sakit hati begitu ya, karena melihat mu'alaf Ruben Onsu ini, dan kita doakan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala Mas Ruben diberikan kekuatan, ketabahan, ikhlas menerima ujian cobaan yang kemudian datang menghampiri Mas Ruben. Alhamdulillah, mungkin itu dulu tidak bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.